Halo, selamat datang. Kali ini kita akan bedah bareng sebuah sistem yang penting banget untuk kita pahami, yaitu klasifikasi zat adiktif. Ini semacam peta yang membantu kita mengerti tingkat risiko dari berbagai jenis zat yang ada di sekitar kita. Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada zat yang dilarang total, tapi di sisi lain ada juga zat yang malah bisa jadi obat dan diresepkan sama dokter? Nah, jawaban dari pertanyaan besar itu sebenarnya ada di sistem klasifikasi 3 golongan yang akan kita kupas tuntas hari ini. Ini dia agenda kita. Kita mulai dari yang paling dasar, apa itu zat adiktif. Terus kita masuk ke tiap golongan, dari yang paling bahaya, golongan 1, lanjut ke golongan 2, sampai ke golongan 3. Terakhir, kita tarik kesimpulan besarnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Biar kita semua satu frekuensi, sebelum kita banding-bandingin antar golongan, kita harus paham dulu, apa sih yang dimaksud dengan zat adiktif itu? Gampangnya gini, zat adiktif itu adalah zat apapun, mau itu dari alam atau buatan, yang kalau masuk ke tubuh bisa mengubah cara kerja sistem saraf kita. Efeknya macam-macam, bisa bikin kesadaran menurun, halusinasi, atau malah jadi lebih bersemangat. Nah, karena efeknya inilah, kalau dipakai berulang-ulang, ujung-ujungnya bisa banget bikin ketergantungan, baik fisik maupun psikis. Definisi inilah yang jadi alasan utama kenapa klasifikasi ini dibuat. Nah, sekarang kita masuk ke yang paling merah, yaitu golongan 1. Ini kategori yang paling ketat aturannya. Zat-zat di sini tuh ilegal untuk dikonsumsi. Penggunaannya cuma boleh untuk satu hal, pengembangan ilmu pengetahuan atau riset. Udah, itu aja. Dan inilah alasan utamanya. Kenapa dilarang keras? Ya karena potensi zat di golongan 1 ini untuk bikin orang ketergantungan itu sangat tinggi. Risikonya ini benar-benar di level puncak, makanya nggak ada toleransi sama sekali untuk penggunaan di luar penelitian yang super terkontrol. Coba kita lihat contohnya, pasti udah nggak asing lagi. Ada heroin dan kokain, yang udah terkenal banget dampaknya bisa bikin kecanduan fisik parah sampai merusak organ tubuh. Terus ada juga ganja yang dimasukkan ke golongan ini karena dianggap punya potensi ketergantungan psikologis yang kuat dan bisa mengganggu fungsi kognitif atau cara kita berpikir. Oke, kita geser sedikit ke golongan 2. Nah, di sini ceritanya sedikit beda. Zat-zat di golongan ini risikonya masih sangat tinggi, tapi beda sama golongan 1. Zat di sini tuh punya manfaat medis yang diakui secara resmi. Kata kuncinya di sini adalah potensi ketergantungannya masih tinggi ya, cuma satu level di bawah golongan 1 tadi. Tapi karena ada nilai gunanya untuk pengobatan atau terapi, zat-zat ini boleh digunakan. Dengan satu syarat mutlak, harus di bawah pengawasan medis yang luar biasa ketat. Contohnya ada morfin. Ini obat pereda nyeri yang kuat banget. Biasanya dipakai untuk kasus-kasus berat kayak pasca operasi besar. Ada juga metadon yang uniknya justru dipakai untuk terapi buat bantu orang lepas dari ketergantungan opiat lainnya. Keduanya ini penting banget di dunia medis, tapi karena risikonya juga tinggi, resep dan distribusinya harus super disiplin. Nah, ini perbandingan biar makin jelas. Bayangin aja, golongan 1 itu pintunya tertutup rapat buat umum, cuma buat peneliti aja. Kenapa? Karena resiko kecanduannya yang luar biasa tinggi. Kalau golongan 2, pintunya itu kebuka sedikit, khusus untuk kebutuhan medis yang sangat penting, dan biasanya jadi pilihan terakhir. Resikonya masih tinggi, tapi manfaatnya dianggap sepadan, asal dengan pengawasan berlapis-lapis. Akhirnya kita sampai di golongan 3. Zat-zat di sini adalah yang paling sering kita temui dalam dunia pengobatan sehari-hari. Tapi ingat ya, meskipun risikonya lebih rendah, bukan berarti nggak ada risiko sama sekali. Tetap berbahaya. Di sini, level potensi ketergantungannya itu dinilai sedang atau moderat. Nah, karena profil risikonya ini lebih rendah dibanding 2 golongan sebelumnya, penggunaannya di dunia medis jadi jauh lebih luas dan jadi andalan dalam berbagai macam terapi. Kodein ini contoh yang pas banget. Zat ini sering ada di obat batuk resep atau obat pereda nyeri untuk level ringan sampai sedang. Efektif sih, tapi statusnya di golongan 3 ini jadi semacam pengingat kalau potensi ketergantungan itu tetap ada dan nyata. Apalagi kalau dipakainya jangka panjang atau nggak sesuai dosis. Oke, ketiga golongan sudah kita bahas satu persatu. Sekarang, waktunya kita tarik benang merahnya dan lihat rangkuman dari semua yang sudah kita pelajari. Jadi, ini dia intisarinya. Beda antara golongan 1, 2, dan 3 itu intinya cuma satu. Tingkatan atau level resiko ketergantungan. Dari yang sangat tinggi, tinggi sampai sedang.
Nah, level resiko inilah yang akhirnya nentuin status hukumnya dan seberapa jauh zat itu bisa dipakai dalam dunia medis. Cukup simpel kan prinsipnya? Jadi pesan utamanya adalah sistem klasifikasi ini tuh bukan cuma sekedar daftar aturan boleh dan tidak boleh. Ini adalah sebuah kerangka berpikir, sebuah alat bantu buat para ahli untuk menimbang mana manfaat dan mana resiko. Dengan memahaminya, kita jadi bisa lebih melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik untuk direnungkan. Setelah kita tahu bahwa ada sistem yang begitu terstruktur untuk mengukur resiko, kira-kira gimana ya pengetahuan ini mengubah cara kita sendiri dalam memandang sebuah resiko, terutama dalam konteks kesehatan? Coba dipikirkan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jika video ini menambah wawasan kamu, dimohon untuk klik tombol like, komentar, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.